guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Nah, di video kali ini seperti biasa ya, aku mau membagikan informasi ke teman-teman semua dan pastinya tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like and subscribe dulu. Terima kasih. Nah, oke guys, kemarin kan aku udah ngasih tahu ke teman-teman bahwa Bandara Juanda Internasional Surabaya sudah dibuka ya, teman-teman. Nah, kali ini mungkin banyak beberapa teman yang bertanya sama aku, mulai kapan dibukanya? Apakah ada penerbangan atau tidak seperti itu ya? Jadi, dibukanya ini mulai tanggal 1 Januari 2022 kemarin untuk kedatangan penerbangan internasional, khususnya untuk warga negara Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang lokasinya di Tangerang, Banten. Makanya Bandara Surabaya ini dibuka, teman-teman. Kenapa kok di video-video kemarin aku sering banget membahas mengenai persiapan karantina untuk TKI, persiapan di Bandara Internasional Juanda untuk TKI? Karena pembukaan di Bandara Juanda Surabaya ini bertahap dan di sini difokuskan pada kedatangan pekerja migran dari luar negeri dan nantinya akan dilayani Terminal 2, teman-teman. Sehingga area penerbangan internasional dan juga penerbangan domestik itu dipisah agar bisa membedakan mana yang nantinya bakalan dikarantina, mana nanti yang bakal nggak dikarantina, seperti itu. Makanya kedatangan penerbangan internasional sama penerbangan domestik itu dipisah, teman-teman. Jadi kalau kalian itu misalkan pulang dari luar negeri, turun di Bandara Jakarta dan dikarantina di Jakarta, dan abis itu kalian melakukan penerbangan lagi turun di Surabaya gitu ya. Jadi kalian itu sudah beda lagi, kalian udah penerbangan domestik. Jadi kalau kalian udah dikarantina di Jakarta, maka tidak dikarantina di Surabaya, seperti itu. Nah, makanya penerbangannya dipisah, teman-teman, agar bisa, yang pertama agar mengurangi penumpukan kepadatan penumpang, yang kedua agar bisa membedakan mana yang internasional, mana yang domestik, seperti itu. Nah guys, kalau di video sebelumnya aku udah ngasih informasi bahwa setelah kalian tiba di Bandara Surabaya, kalian itu ngapain aja, dan kali ini aku mau ngasih tahu alur kedatangan internasional di Bandara Surabaya. Jadi kalau kemarin itu aku udah ngasih tahu, kali ini aku mau ngasih tahu yang lebih detail, lebih lengkap lagi, teman-teman, karena prosedurnya udah keluar dari pemerintah. Nah, yang pertama, sebelum kalian terbang ke Surabaya, jadi kalian itu harus menyiapkan hal-hal sebagai berikut. Pelaku perjalanan internasional, kalian harus menyiapkan bukti vaksinasi dosis lengkap atau 2 kali vaksin. Dan kalian juga harus menyiapkan hasil tes RT-PCR negatif 3 kali 24 jam dari negara asal atau sebelum kalian terbang. Mengisi HAC. Nah, kalau bukan PMI, harus memiliki dokumen pemesanan hotel karantina. Mengisi EPCR dan memastikan dokumen keimigrasian dan mengisi dokumen kepabean. Nah, tahap selanjutnya fase holding bay 1. Setelah keluar dari pesawat, pelaku perjalanan internasional menuju terminal kedatangan, khususnya holding bay 1 di ruang tunggu gate 9. Di sini petugas imigrasi melakukan pemeriksaan paspor dan mengisi formulir dan dokumen screening. Nah, poin selanjutnya yang kalian lakukan adalah setelah kalian itu dari fase holding bay 1, selanjutnya menuju holding bay 2 atau holding bay 2. Untuk melakukan dokumen kesehatan, pada titik ini akan dibagi 2 jalur, yaitu jalur pekerja migran dan juga bukan pekerja migran. Makanya itu kayak dipisah gitu loh, teman-teman. Kalau kalian pekerja migran diletakkan di sini, kalau bukan pekerja migran di sini, seperti itu. Nah, kalau kalian sudah melakukan holding bay 2, langkah selanjutnya, tes RT-PCR. Setelah kalian melakukan pemeriksaan dokumen oleh Satgas KKP, penumpang internasional melakukan tes RT-PCR dan proses pengambilan sampel 2 menit. Sementara hasil RT-PCR keluar 1-2 jam. Dan ini disediakan terdapat 10 bilik RT-PCR yang disediakan. Nah, langkah selanjutnya, kalau kalian itu sudah melakukan tes RT-PCR, maka kemudian pemeriksaan imigrasi. Diperiksa dokumen keimigrasian secara keseluruhan. Dan di sini ada 10 counter untuk pemeriksaan imigrasi yang disediakan, teman-teman. Nah, kalau kalian udah melakukan pemeriksaan keimigrasian, maka langkah selanjutnya, pengambilan bagasi. Bagasi kalian seperti koper atau barang-barang kalian yang dari luar negeri baru diambil,
seperti itu teman-teman, setelah melakukan proses keimigrasian. Nah, kalau sudah proses mengambil bagasi, maka langkah selanjutnya fase bea cukai, yang artinya pemeriksaan dokumen kepabean atau mengurus IMEI kalian. Nah, kalau kalian itu udah melakukan RT-PCR, udah periksa dokumen, udah ambil bagasi, barulah kalian itu melakukan scan kode IMEI kalian. Buat kalian yang dari luar negeri, itu aku sarankan wajib banget untuk daftar IMEI agar HP kalian itu tidak diblokir. Karena banyak banget teman-teman yang DM sama aku ya, yang bilang, "Kak, ini HP aku keblokir, nggak ada sinyalnya. Ini kayak gimana ngatasinya?" Dan pada nanya kantor bea cukai itu letaknya di mana, posisinya, alamatnya itu di mana. Mereka pada kebingungan teman-teman. Jadi kalau kalian itu HP-nya mau aktif terus, maka jangan lupa daftar IMEI, dan videonya udah aku share. Tutorial cara daftar IMEI ada di sini, teman-teman bisa cek sendiri. Nah, kalau udah keluar kode QR-nya, maka di screenshot dan nanti bakalan di-scan di kantor bea cukai bandara. Nah, di sini yang aku paling suka itu adalah di Bandara Surabaya. Sebelum kita keluar dari bandara, maka scan kode IMEI dulu, baru kita menuju ke kamar karantina. Jadinya itu nggak mondar-mandir, nggak ribet bolak-balik bandara lagi gitu loh teman-teman. Nah, kalau kalian udah scan kode IMEI kalian, maka langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah fase by holding 3. Pelaku perjalanan internasional menuju ke holding 3 untuk menunggu hasil tes RT-PCR kalian. Dan apabila hasilnya itu positif, maka kalian bakal dirawat di rumah sakit yang sudah disediakan sama pemerintah. Tapi kalau hasilnya negatif, maka kalian lanjut ke proses selanjutnya. Nah, kalau kalian udah menunggu hasil tes RT-PCR kalian ya, langkah selanjutnya atau prosedur selanjutnya adalah fase pendataan oleh Satgas COVID-19. Dan pendataan ini setelah hasil tes RT-PCR-nya keluar ya, teman-teman. Dan kalau udah hasil tes RT-PCR-nya udah keluar dan kalian udah didata, nah barulah kalian menuju fase area penjemputan. Kalian menuju ke area penjemputan untuk menuju tempat karantina. Nah guys, jadi itu tadi pelaku perjalanan internasional dari luar negeri yang turun di Bandara Juanda Internasional Surabaya. Sebelum berangkat, sebelum terbang itu persyaratannya apa aja yang kalian siapkan, tadi udah aku sebutkan ya, kayak hasil tes RT-PCR negatif dan juga AC, ataupun bagi kalian yang udah punya kartu vaksinasi. Dan selanjutnya fase holding 1, pemeriksaan paspor dan mengisi formulir. Selanjutnya fase holding 2, pemisahan bagi pekerja migran Indonesia dan juga yang bukan pekerja migran Indonesia. Dan selanjutnya tes RT-PCR menuju pemeriksaan keimigrasian. Selanjutnya ambil bagasi, pemeriksaan bea cukai IMEI HP kalian. Selanjutnya fase holding ketiga, dan selanjutnya pendataan oleh Satgas sebelum itu menuju ke ruang karantina. Nah teman-teman, jadi itu tadi informasi aku yang aku bagikan ke teman-teman. Dan apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik atau kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyaksikan video ini, dan aku mohon buat teman-teman yang belum gabung ya, mohon dukungannya agar aku semangat buat informasi-informasi selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.